Selamat sore, Om Swastiastu, para pemirsa Mata Bija Channel. Jumpa lagi dengan saya, Tutrasmi Saraswati, dalam acara Bincang-Bincang Spiritual. Adapun topik perbincangan kita pada sore hari ini yaitu apa yang menjadi tujuan kita hidup ke dunia ini dan apa saja yang menjadi tugas kita hidup di dunia ini. Seperti biasa, narasumber kita adalah Sri Aji Adi Guru Siwa Ambara, dan dia sudah ada di samping saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore, Sri Aji. Selamat sore. Tunggu bisa terkena. Ya. Sehat. Ya. Sri Aji, sesuai dengan apa yang Dian sampaikan tadi, bahwa topik perbincangan kita pada sore hari ini yaitu kita ingin membahas apa sih yang menjadi tujuan kita hidup ke dunia ini atau tujuan kelahiran kita, lalu apa saja sih yang menjadi tugas kita selama kita hidup di dunia ini. Wow. Ya. Kalau sudah mulai bertanya seperti ini tanda-tandanya orang itu sudah jiwanya itu sudah haus. Mungkin secara fisik sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, tetapi rasanya ada yang kurang. Ya. Karena itu sering berputar-putar sebenarnya di kepala saya, karena sering melihat ketika kita itu sebenarnya apa sih yang dicari apalagi ketika menghadapi kematian. Artinya sering melihat ada saudara, orang tua yang kebetulan baru-baru ini meninggal. Seringkali muncul pertanyaan di dalam pikiran saya, sebenarnya kita ini hidup untuk apa sih, ngapain sih gitu. Ini bagusnya kita di Bali ya, masalah kematian kita bisa bebas menyaksikan, apalagi menyaksikan proses pengabenan, di mana tubuh kita dibakar dan hilang begitu saja. Akhirnya dibuang di laut, diambil lagi, dilinggihkan seperti itu. Sehingga memang benar ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan ini harus ada pertanyaan. Nah, sebelum apa tujuan, apa tugas hidup kita, itu ada satu pertanyaan lagi, yaitu siapa saya? Siapakah saya? Apa tujuan kelahiran saya? Apa tugas saya? Dan terakhir, saya akan kemana? Ada 4 pertanyaan sebenarnya ini pertanyaan luar biasa. Orang-orang biasa tidak punya pertanyaan seperti ini. Karena apa? Karena mereka masih mengejar kebutuhan-kebutuhan tubuhnya, kemudian keinginan-keinginan pikiran. Tidak sampai pertanyaan ini muncul karena mereka sedang menikmati. Nah, kembali kita, siapa kita? Siapa kita? Kita ini siapa? Apakah tubuh ini? Apakah tubuh itu? Kalau memang tubuh ini kita, tetapi kenapa di krematorium itu dalam waktu 1 jam sudah hilang? Dibakar, kasih kompor. tinggal ini abunya saja. Dan kita semua akan seperti itu. Berarti tubuh ini bukan kita. Itu. Lalu apakah pikiran kita ini kita? Ya. Seorang profesor, kalau dia pernah singgah di salah satu kamar di rumah sakit jiwa, itu pengetahuannya hilang total. Berarti pikiran bukan kita. Bisa jadi hilang karena blank. Ya, ada seorang profesor yang punya laptop. Laptopnya hang. Dia jadi hilang kesadaran. Seperti itu ya. Ya, berarti pikiran bukan kita. Lalu siapa kita? Kita dari kecil sudah diajarkan bahwa kita ini adalah percikan kecil dari Tuhan. Berarti kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kemudian Tuhan mengirim kita ke dunia ini untuk apa? Sebenarnya bukan Tuhan yang mengirim kita, tetapi kita yang meminta kepada Tuhan agar bisa dilahirkan kembali dengan agenda-agenda yang sudah kita tentukan sendiri. Karena kalau kita lahir ke dunia ini, kita ibarat bepergian ke luar negeri. Misalnya kita ini kemana? Ke Amerika, gitu.
kita akan memberikan penjelasan kepada agen kita, travel agent kita. Saya mau ke Amerika, kotanya ini, tujuannya ini, di sini saya akan ketemu ini, hari pertama, hari kedua ini, hari ketiga ini, hari keempat ini, hari kelima ini, dan hari keenam saya kembali ke Bali. Itu jelas itu. Artinya sebenarnya kita yang merencanakan apa tujuan kelahiran Kitalah yang merencanakan kelahiran kita kembali. Karena kita kan sudah sering mendengar bahwa kita ada reinkarnasi. Manusia itu harus bereinkarnasi untuk mencapai tujuan terakhirnya. Itu. Nah, demikian juga kita menulis proposal dan kita serahkan kepada Sang Pemberi kehidupan. Mohon dengan hormat saya minta sekali lagi datang ke dunia. Ini loh, saya lahir di Bali. Saya lahir di Celuk. Gitu. Jelas sekali. Saya sekolah SD-nya di sini, SMP di sini, SMA di sini. Di sini saya ketemu seorang teman laki-laki. Ya, ini berteman baik ini, dan bahkan nanti akan saya jadikan suami. Itu jelas sekali kelihatan. Kemudian saya akan jadi dosen di UNUS. Di suatu saat saya akan ketemu dengan seseorang yang mengajarkan saya tentang tujuan hidup, tugas hidup, dan tentang kehidupan yang lainnya. Semua jelas. Makanya tugas hidup kita pertama adalah menjalani dan mengalami apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Ya, tapi sering tidak sadar sebenarnya kita ini apa betul seperti itu. Kadang-kadang kan kita ketika menerima sesuatu yang menyenangkan, Ya. biasanya kita sangat gembira, tapi ketika menerima sesuatu yang tidak menyenangkan pasti banyak duka yang muncul dan ada ketidakberterimaan atas apa yang kita jalani. Biasanya kan seperti itu lumrahnya. Dan bahkan banyak yang bilang bahwa hidup saya penuh penderitaan. Ya. Dan ini tidak salah. Ya. Kalau hidup ini dipandang penderitaan, hidup ini penuh penderitaan. Kalau diibaratkan hidup ini begini, kita punya tujuan yang mulia sekali. Tujuan akhir kita adalah agar kita bisa kembali pulang ke rumah sejati kita, ke rumah Tuhan. Itu target mulia kita yang harus kita capai. Tentunya untuk mencapai tujuan ini ada proses. Ya. Ibaratkan satu blok besi, dia bercita-cita menjadi jarum. Ya. Bagaimana caranya satu blok besi ini agar menjadi jarum? Ya harus dipotong, Dilebur dulu. dibakar. Ya, Ya, apakah dibakar itu panas? Apakah dipotong itu menyakitkan? pasti. Ya menyakitkan. Ya. Tetapi dalam proses-proses sekian banyak proses, kita akan menjadi jarum dan berfungsi. Itu. Kalau kita bilang penderitaan, masalah yang kita hadapi ini, itu semuanya adalah proses yang akan menjadikan diri kita mencapai tujuan yang kita cita-citakan itu. Ya, tapi terkadang bagi masyarakat awam misalnya yang tidak belajar spiritual, kadang belajar spiritual pun kita agak sulit menerima kenyataan seperti itu kalau kita belum memiliki penyadaran atas diri. Karena kita seringkali, itulah seperti saya sampaikan, seringkali dengan teman misalkan kita sering mengeluhkan ketika kita menerima penderitaan. Kadang-kadang tanpa sadar kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok kita sudah berbuat baik, sudah selalu baik, tapi kok terus menderita, terus disakiti dan sebagainya. Sementara ada yang hidupnya santai-santai saja, terus hidupnya bahagia, nyaman, sejahtera seperti itu. Itu kan seringkali ada perbandingan seperti itu. Padahal sebenarnya mungkin tidak boleh kita membandingkan dengan orang lain karena tujuan hidupnya berbeda-beda. Mungkin seperti itu ya jadi. Coba pelan-pelan tanyakan mereka yang kelihatan santai, apakah dia tidak punya masalah? Ya. Ya memang pasti setiap orang punya masalah. Dan
penderitaan-penderitaan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami ini tidak bisa diterima oleh logika. Ya, Tidak bisa diterima oleh Ya. pikiran kita. betul betul. Gitu. Ya seperti tadi yang saya sampaikan tadi, Ya. itu yang sampaikan tadi ini kan itu sering kita membandingkan. Apalagi kita selalu mengasah kecerdasan intelektual kita, dan itu tidak mungkin sebenarnya. Saya sudah begini, masa begini, seharusnya begini, Iya. seharusnya begini, Iya. kan gitu. Ya secara logika. Secara logika tidak bisa diterima. Iya. Makanya kita perlu belajar spiritual agar kecerdasan spiritual ini muncul. Karena semua penderitaan-penderitaan bagi pikiran kita itu sangat menderitakan, sangat memukul kita. Pikiran kita tidak mau dia menderita. Pikiran kita nggak mau dia susah. Tetapi jiwa kita membutuhkan penderitaan-penderitaan itu agar kita menjadi lebih dewasa, ya, lebih tajam, lebih sabar, lebih sempurna, seperti itu. Artinya sebenarnya tujuan kita hidup ke dunia ini adalah membayar karma, seperti itu ya. Menjalani apa yang sudah kita usulkan, artinya permohonan kita kepada beliau untuk lahir ke dunia ini, lalu kita menjalani semua yang sudah kita usulkan. Menjalani semua itu karena itulah yang kita rancang. Ya. Masalahnya logika kita tidak mau terima. Tetapi kalau kita sudah kecerdasan spiritual kita sudah terbuka, apapun yang terjadi kita tinggal mangut-mangut dan tersenyum. Oh, ini saya sudah. Kembali ke tadi, saya sudah tiba di Amerika. Wow, ini ya Amerika. Ya, misalnya kita pernah berjanji, saya pacaran dengan sini di SMA kelas 3. Kemudian saya sudah dekat sekali, saya akan pisah. Itu permintaannya dulu. Dan sekarang di kenyataan ini terjadi, tetapi kita bersedih. Iya. Itu untuk menyadari bahwa sebenarnya itu yang kita usulkan itu gimana caranya? Tingkatkan kecerdasan spiritual. Jadi kalau kita meningkatkan kecerdasan spiritual kita akan bisa menerima itu, Bisa. menyadari bahwa oh ya, ini memang usulan saya. Ini kalau seperti itu. memang harus saya alami. Ini sudah saya cita-citakan, ini sudah saya alami, kenapa saya harus menyesal? Bukankah apa yang kita cita-citakan itu tercapai adalah suatu kebahagiaan? Iya. Tapi kebahagiaan spiritual dengan kebahagiaan pikiran itu mungkin berbeda ya, Freddy. Iya, makanya kita ini agar kita bisa hidup seperti yang diharapkan tadi, tenang, santai, bahagia, kita ini harus mengasah ketiga-tiganya, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual ini harus kita asah sama-sama. Ya, harus diseimbangkan gitu. Betul, sehingga kita bisa hidup dimanapun kita bisa hidup. Ya. Gitu. Ini yang berat. Dengan Ya. meningkatnya, dengan terbukanya kecerdasan spiritual, kita akan mulai menerima apapun yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, kita akan terima dengan senyuman manis karena kita sadar bahwa ini sudah kita rencanakan dan ini adalah prosesku untuk menjadi semakin sempurna. Berarti kata kuncinya adalah menerima. Mengalami dan menerima. Tidak perlu ada seandainya saya tidak begini, tidak ada. Ini berarti memang kuncinya itu ada di pikiran dan penyadaran atas diri. Penyadaran atas diri. Penyadaran atas Ya, diri. ya. Kita harus betul-betul menyadari bahwa ini ketika kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita harus mengingatkan diri kita, ini sebenarnya tujuan kelahiran saya harus membayar karma. Berarti Ya. itu caranya terus mengingatkan diri supaya otaknya ini pikiran kita nggak Boleh protes. dikatakan ini takdir. Ya. Takdir adalah sesuatu yang kita rencanakan sudah lama lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat perilaku kita, sehingga menjadi kejadian itu. Dan ini sudah takdir kita karena saya yang menentukan.
Karena nasib dan takdir kita yang menentukan. Itu. Nah, kedua, setelah kita mengetahui ini adalah proses perjalanan hidup saya, tugas kita kedua adalah siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini sejak kita berada di dalam kandungan, ya, sampai seterusnya menjelang hayat kita, tugas kita hanya membahagiakan mereka. Bagaimana cara membahagiakan mereka? Hanya dengan satu cara, yaitu menerima mereka apa adanya. Ya, ya. Karena tetapi halangan-halangannya adalah kita selalu ingin merubah orang lain agar seperti yang kita inginkan. Ya. Ini berat. berat Jadi maksudnya begini, mau tidak mau kadang-kadang kan kita punya suatu konsep begitu, Ya. Katakanlah dengan pasangan, Ya. kita selalu ingin misalkan ini dalam keluarga, kalau memang semuanya sama-sama menjalankan tugasnya dengan baik, tentu kita tidak ingin merubah, artinya ada kesepakatan seperti Ya. itu. Tapi kan tidak menutup mata dalam kenyataannya seringkali orang itu tidak sadar sebenarnya apa yang menjadi tanggung jawabnya, gitu. Suami tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya seharusnya. Katakanlah kalau kita di Bali kan kita menganut asas patrialisme, artinya suami itu sebagai kepala keluarga, penanggung jawab keluarga, dan istri juga kewajibannya di samping sebagai istri pendamping suami, kewajiban yadnya bermasyarakat dan sebagainya itu kan memang harus dilaksanakan. Dalam faktanya kan tidak semua orang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik kalau kita seperti di pemerintahan seperti Nika. Nah itu kan seringkali hal-hal seperti Nika yang menimbulkan konflik. Sehingga salah satu sebenarnya mungkin tidak murni ingin merubah menjadi orang lain, tetapi merubah, membuat mereka menjadi orang yang tahu apa hak dan kewajibannya. Jangan mau haknya saja sementara kewajibannya tidak mau. Ini yang terjadi. Gimana nih menyelaraskan hal seperti itu? Secara logika itu benar sekali. Dan memang harus seperti itu secara logika. Harus itu. Seorang suami harus bertanggung jawab pada keluarganya, ya, bertanggung jawab pada istrinya, bertanggung jawab pada lingkungannya secara logika. Tetapi kalau secara karma, mungkin saja dalam kehidupan atau beberapa kehidupan sebelumnya, ya, kita pernah, atau mungkin dia yang menjadi orang tua kita menjadi anaknya, ya, dia terlalu menyayangi Anda, ya, kemudian Anda sendiri berjanji, ibu saya terlalu baik pada saya, nanti ketika kelahiran kehidupan lagi, biar dia yang menjadi anak saya akan memelihara dia. Walaupun jadi anak, tetapi dia akan saya jadikan suami. Saya akan memperlakukan suami saya seperti anak saya. Bisa saja seperti itu berjanji. Sehingga suami sekarang seperti anak-anak. Yang harus Anda jaga. Yang harus Anda layani. Bahasa Balinya harus diempu sebaliknya. Iya. Kan sebaliknya. Iya. Karena kita pernah menjadi suami istri. Kita pernah menjadi teman, kita pernah menjadi musuh, kita pernah menjadi anak dan orang tua. Seperti itu kehidupan itu. Jadi putarannya seperti itu. Tetapi yang kita lihat kan hanya sekarang saja. Ya, karena tidak ingat yang sebelumnya. Berarti penyadaran diri seperti itu memang juga kuncinya semua adalah penyadaran diri dan meningkatkan kecerdasan spiritual. Kalau sudah itu kita bagaimanapun. Coba, kan ada orang tua yang punya anak cacat. Bagaimana penderitaannya itu? Tetapi kalau kita perhatikan, saya punya teman, dua anaknya cacat. Tetapi sekarang dia bersyukur anaknya cacat. Kalau dulu enggak bersyukur. Kenapa begitu saya? Karena sekarang dengan anaknya ini dia terkenal di mana-mana.
Mungkin pernah lihat di YouTube itu ada seorang anak yang nggak bisa berjalan, nggak bisa kemana-mana dia. Tetapi dia menjadi seorang pelukis. Oh iya, pernah saya nonton. Dia menjadi seorang penulis buku. Dan dia berjiwa mulia. Hasil lukisannya disumbangkan. Gara-gara ini ibunya bangga sekali punya anak seperti itu. Nah, dulu ketika kecil aduh melaratnya. Di rumahnya diusir. Karena punya anak cacat, ini kamu pembawa malapetaka di rumahku, pergi kamu, diusir. Tetapi sekarang saya menangis melihat ibu itu. Sekarang wow, untung anak saya seperti ini. Artinya sebenarnya kita harus mampu menyadari bahwa apapun yang diberikan oleh Tuhan itu mungkin sebenarnya itu baik buat kita, cuman kita saja yang tidak menyadari. Mungkin kita harus sadar bahwa Tuhan itu maha sempurna. Apapun yang diberikan kepada kita adalah untuk kesempurnaan kita. Cuman yang namanya si pikiran ini dia selalu menolak. Dia selalu ingin yang enak-enak saja gitu. Yang enak, yang baik, yang menyenangkan. Ini pelajaran yang sungguh berat ini Suradi. Berat. Bagi saya berat ini. Bagi intelektual ini berat. Karena bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang secara normatif itu tidak sesuai, tetapi itu kita harus menerimanya sebagai bagian dari proses pembayaran karma. Jadi kan kita harus memiliki hati dan jiwa yang betul-betul lapang. Oke, hatinya harus luas nih, luas lapangan bola. Hati ini bagaikan bunga. Ketika hati bunga ini mekar, di sanalah baru ada penerimaan. Baru ada penerimaan. Bagaimana caranya supaya hati itu mekar? Mungkin istilahnya saya pernah mendengar ini Padma Hridaya seperti ini Suradi. Gimana caranya memekarkan Padma Hridaya kita supaya mekar sempurna? Tanpa spiritual nggak bisa. Tanpa spiritual nggak bisa. Karena hanya spiritual lah yang akan menyentuh hati kita. Ya, hanya ketika hati mekar, di sanalah akan ada perubahan. Bagaimana ciri-ciri hati orang mekar? Pertama, dia bisa menerima dirinya bahwa dirinya punya dualitas. Ada kebaikan, ada keburukan. Dia menyadari bahwa keburukannya di sini, walaupun dia punya kebaikan seperti ini. Nah, penerimaan kedua hal inilah itu pertanda hatinya sudah terbuka. Kedua, dia bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan lewat pikiran, perkataan, dan perilakunya. Artinya memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri. Gitu. Kemudian dia bisa meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun belum tentu mungkin bersalah. Harus minta maaf. Sadar tidak sadar, pasti kita pernah berbuat salah. Nah, inilah ketika kita mau memaafkan diri, meminta maaf kepada orang lain, bahkan berani memaafkan orang lain secara ikhlas. Inilah hati kita sudah terbuka. Padma Hridaya kita sudah mulai mekar. Itu. Hanya ketika kita berani memaafkan orang dan meminta maaf, disinilah ada kelegaan. Itu kalau misalkan ini dalam tahapan kehidupan, berapa lama sebenarnya proses yang dibutuhkan untuk bisa seperti itu? Kalau setiap orang harus berproses. Kalau kita secara otodidak lama, butuh ratusan kali kelahiran. Tapi ada cara, bertemulah guru yang tepat. Ya, karena guru yang tepat itu bisa membuka hati, bahkan bisa memberikan inisiasi bagaimana kecerdasan spiritualnya itu bertumbuh kembang. Dan ini terjadi ketika kecerdasan spiritualnya itu bertumbuh kembang. Itu akan cepat sekali. Apalagi di zaman sekarang ini memang semuanya serba cepat. Bahkan masalah spiritual pun cepat. Karena kecepatan ini Tuhan yang menentukan. Gitu. Beliau sangat kasihan kepada kita semua. Karena apa?
kita sudah punya agenda dalam kelahiran ini, harus melakukan ini, tapi kita tidak melakukan. Sama ketika kita ke Amerika, kita hanya tinggal di satu tempat, kita tidak mengikuti apa schedule kita, kita nggak tahu apa-apa jadinya, dan bahkan kita nggak bisa pulang karena tetap tinggal di sana. Keasikan. Ya, keasikan kita di semesta ini adalah menikmati dunia material yang memang sangat mengagumkan bagi pikiran kita. Gitu. Makanya perlu kita selain memenuhi kebutuhan hidup ini, perlu mengetahui tujuan, tugas. Ya, tugas kita hanya satu, adalah membahagiakan siapa saja, membahagiakan apa saja yang ada di sekitar kita ini. Caranya hanya menerima mereka apa adanya. Karena sementara ini kita mau merubah. Apakah mau dirubah? Ya, sebenarnya enggak ada yang mau dirubah. Tapi apa yang dimau? Berubah sedikit-sedikit boleh. Apa yang dimau? Masa kamu tidak tahu aku memang seperti ini? Terimalah aku apa adanya. Kalau tidak, ya ceraikan aku. Hanya satu yang dibutuhkan orang adalah agar kita bisa menerima mereka apa adanya. Dan ketika kita mau menerima mereka apa adanya, kita akan mendapatkan apa-apa yang dia miliki. Ingat, ketika kita mau menerima seseorang, dia akan menyerahkan segalanya pada kita. Tetapi kalau kita menolak, kita merubah dia akan lari. Ketemu kita pun dia tidak mau. Ini justru berbanding-berbalik dengan harapan biasanya ini. Berarti kata kuncinya seperti tadi. Berarti tujuan kita hidup ini adalah membayar karma, menyelesaikan tugas-tugas kita sesuai dengan apa yang sudah kita usulkan. Lalu yang paling penting adalah supaya tujuan kita tercapai dan kita bisa damai bahagia, kita harus Tujuan terakhir kita bukankah tiada lain adalah kembali ke Sang Pemberi kehidupan, Sangkan Paraning Dumadi. Dan ini akan terjadi ketika kita membahagiakan siapa saja yang kita temui semenjak kita dalam kandungan. Ya, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita. Ya, setelah itu pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Terima itu semua apa adanya, dan mereka akan sangat bahagia kepada kita. Ya. Dan mereka pun akan memberikan kebahagiaannya kepada kita, sehingga pada akhirnya tujuan kita moksatem jagadita yacai dharma itu akan tercapai. Ya, baik Sri Aji, ini betul-betul pelajaran yang berat hari ini. Pelajaran yang berat, artinya perbincangan yang cukup berat, karena untuk belajar, untuk mampu menerima itu perlu proses. Tetapi kita harus mengingat tujuan kelahiran kita adalah supaya kita menjadi sempurna, dan untuk sempurna kita harus mengalami semua itu dengan berproses, sehingga apa yang menjadi tujuan kelahiran kita itu tercapai, yaitu kembali kepada Sang Pencipta, Sangkan Paraning Dumadi. Seperti ini kan mungkin seperti itu yang bisa disimpulkan dari bincang-bincang kita sore hari ini. Baik, para pemirsa Mata Bijak Channel, demikian tadi diskusi yang cukup berat dan menarik, dan mudah-mudahan kita mampu menerima segala apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, supaya kita apa yang menjadi tujuan kelahiran kita bisa tercapai, yang pada akhirnya adalah kembali kepada Sangkan Paraning Dumadi, dan apa yang menjadi tujuan kelahiran kita yaitu Moksartam Jagaditam Yacai Dharma bisa tercapai. Tityang Sinop Antuk Pramasanti, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada bincang-bincang berikutnya. Selamat sore.